semua ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna, ada yang tahu pengertiannya? Asmaul Husna ialah nama-nama yang baik bagi Allah. Ada yang tahu jumlahnya berapa? Iya betul, jumlahnya ada 99. Kan tetapi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama As-Somad, kedua Al-Muqtadir, ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat Al-Baqi. Supaya lebih jelas, pada pembelajaran kali ini akan Bapak beritahukan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yakni menguraikan arti dan makna 4 Asmaul Husna: As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kedua, menyimpulkan arti dan makna dari keempat Asmaul Husna tadi. Ketiga, mengkategorikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan implementasi 4 Asmaul Husna tadi. Keempat, menganalisis perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam meneladani 4 Asmaul Husna: As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Dan terakhir, yakni yang kelima, diharapkan anak-anak mampu melafalkan 4 Asmaul Husna: As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi beserta artinya. Tahukah kamu Asmaul Husna? Ayo, tadi sudah disebutkan di awal pertemuan kita ya. Asmaul Husna ialah apa? Nama-nama yang baik bagi Allah. Betul sekali, masih ingat. As-Somad. Nah, sekarang kita bahas As-Somad yang pertama. As-Somad ialah Ayo, apa As-Somad? Ada yang tahu? Ayo, apa As-Somad? Ada yang tahu? Lah, ada itu dari gambaran ya di video tentang gambar Mukmin dan Aminah adalah anak yang soleh dan solihah. Mereka selalu berdoa kepada Allah karena mereka yakin bahwa Allah akan selalu ada ketika mereka meminta pertolongan. Ayo, tahu berarti As-Somad ialah tempat bergantung ya. Berarti kalau kita mau berdoa meminta apapun harus kepada Allah melalui Asmaul Husna As-Somad. Betul sekali. Selanjutnya yang kedua Asmaul Husna Al-Muqtadir. Ya. Di musim pandemi kita kan sudah mengalami musim pandemi Covid ya. Ya, di musim pandemi seperti saat ini kematian bisa terjadi kapanpun. Semua itu atas kehendak Allah. Karena semua yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak Allah. Berarti apa kesimpulannya? Al-Muqtadir. Iya, betul sekali. Allah Maha berkehendak. Selanjutnya ketiga Al-Muqaddim. Nah, gambar itu kita lihat ada yang berlari lomba lari ya. Ya. Dita dikenal sebagai anak yang baik. Dia selalu mengutamakan perbuatan baik. Dalam setiap perbuatannya, Dita dan teman-temannya selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Berarti apa? Maha mendahulukan. Ya, harus berlomba-lomba sesuai dengan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang terakhir yang keempat, Payo Al-Baqi. Betul sekali. Contohnya di situ kita lihat Rinda adalah anak yang dermawan. Dia gemar bersedekah kepada yang membutuhkan. Rinda meyakini bahwa harta yang dimiliki hanya titipan Allah dan suatu hari pasti habis. Karena yang ada di dunia ini tidak kekal, yang kekal cuma Allah. Berarti kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa? Untuk berbuat baik. Karena kebaikan itu nanti yang akan kekal di sisi Allah. Kalau harta kita itu tidak kekal. Ini implementasi dari meyakini Asmaul Husna Al-Baqi. Betul sekali. Kesimpulannya ya, ulangi ya, diperhatikan baik-baik ya. Kesimpulannya yang pertama, kita mengenal Allah bisa melalui Asmaul Husna. Kedua, kita tadi mempelajari 4 Asmaul Husna: As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. As-Somad artinya Maha dibutuhkan.
kan kita membutuhkan apapun harus kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Betul sekali. Yang kedua yakni al-muqtadir, maha menentukan, maha berkehendak. Nah, kita harus selalu bersandar kepada Allah karena Allah memiliki kehendak atas diri kita. Yang ketiga asmaul husna al-muqaddim, maha mendahulukan. Allah mendahulukan atas ciptaannya. Berarti kita harus berlomba-lomba mendahulukan Allah, berbuat kebaikan. Betul sekali. Terakhir yakni al-baqi, Allah maha kekal, sedangkan selain Allah itu adalah fana. Berarti kita harus selalu berbuat kebaikan karena kebaikan itu nanti yang akan kekal di sisi Allah. Implementasi Asmaul Husna tadi dalam kehidupan sehari-hari. As-Somad, pertama menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama, berusaha berbuat baik kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai cermin dari Al-Muqtadir, yakni menjadikan Allah sebagai tempat berlindung serta berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Betul sekali. Selanjutnya Al-Muqaddim. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengimplementasikan tentang Asmaul Husna Al-Muqaddim, yakni sebagai apa? Hendaknya kita lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan. Nah, kita harus menilai itu manfaat apa enggak. Kalau manfaat harus segera kita kerjakan. Ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan. Ini yang sering kita lakukan ya. Kita harus segera menyegerakan pekerjaan kita. Keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada diri sendiri. Harus memprioritaskan orang lain dulu. Terakhir, yakni implementasi al-baqi pada kehidupan sehari-hari. Seperti apa contohnya? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya sesuai dengan ayat Al-Quran, yakni surat Al-Asr. Kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita tergolong orang yang rugi. Terus sekali. Kedua, beribadah, belajar, melakukan pekerjaan tepat pada waktunya, itu merupakan cerminan dari Asmaul Husna Al-Baqi. Ketiga, memanfaatkan masa muda untuk berkarya. Mumpung kalian ini masih muda, harus semangat belajarnya supaya apa? Bisa meraih cita-cita dengan mudah. Demikian video Bapak sampaikan ini, semoga bermanfaat ya. Nah, kita nanti bisa bertemu pada video yang lain, di pertemuan yang lain dan waktu yang lain juga. Demikian Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.